Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian, sebelum belajar jangan lupa berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ketelitian. Untuk itu marilah kita sejenak berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik sekalian ya. Kita masih di bab 3 ya, tentang denah dan skala. Tepatnya kita sudah memasuki latihan ulangan bab 3 paket 2 ya, ada di halaman 80. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 5 ya. Langsung saja kita mulai untuk latihan ulangan bab 3 paket 2 yang bagian A ya. Oke. Perhatikan denah berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 4 ya. Jadi di sini ada sebuah denah untuk menjawab soal nomor 1 sampai 4. Nah, nomor 1. Toko buku terletak di koordinat. Nah, kita lihat di sini ada toko kue, sekolah ya. Kemudian kantor polisi. Nah, ini toko buku. Nah, cara membaca koordinat itu adalah yang sumbu X terlebih dahulu baru dengan sumbu Y ya. Toko buku ada di sini, berarti sumbu X-nya adalah C ya. Kemudian sumbu Y-nya adalah 4 ya. Jadi toko buku itu ada di koordinat C, 4 di sini. Maka untuk jawaban nomor 1 ya, yang C, 4 adalah yang C ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 2. Tempat yang berada pada koordinat E, 4 adalah, nah kita lihat di sini, yang E. Nah, E-nya di sini, kemudian 4-nya di sini ya, ya, berarti rumah Nisa ya, jawabannya adalah rumah Nisa. Nah, kalau rumah Tika kita bahas satu persatu ya. Rumah Deni dulu. Rumah Deni itu ada di koordinat E, 2. Kemudian rumah Tika ya, rumah Tika ini ya berarti di koordinat D, 2. Selanjutnya rumah Raffi ada di sini, berarti koordinatnya adalah E, 3. Itu adik-adik sekalian ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah rumah Nisa yang berada di koordinat E, 4. Lanjut ke soal nomor 3. Bangunan dan pasangan koordinat berikut yang tepat adalah, nah kita lihat ini, bank di A, 1. Nah, A, 1 tidak ada bangunan apa-apa ya, kosong ya. Bank itu seharusnya di B, 1, berarti yang A salah. Kemudian yang B, pasar di D, 1. D,1 pasar. Oh, betul ya, D,1 pasar. Maka jawabannya yang B ya. Oke, kita lihat yang C. Sekolah di C, 3. Nah, C, 3 bukan sekolah tapi harusnya kantor polisi. Kemudian rumah Tika di D, 3. D,3 itu kosong ya. Rumah Tika harusnya di D, 2. Sini koordinatnya. Jadi membacanya itu adalah yang sumbu X baru sumbu Y ya. Kemudian dicocokkan ya antara sebelah kiri dan bawahnya koordinatnya. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Rumah Nisa terletak di sebelah titik-titik sekolah. Nah, sekarang kita gunakan arah mata angin ya. Rumah Nisa terletak di mananya sekolah. Nah, ini kita cari rumah Nisa, kemudian sekolahnya ya ini ya. Jadi rumah Nisa itu berada, jadi posisi kita berada di sekolah adik-adik sekalian ya. Kita melihat rumah Nisa berarti di sebelah timur ya. Nah, ini kan atas itu utara, bawah selatan ya. Kemudian timur ya, sebelah kanan, sebelah kiri barat. Nah, karena ditanya rumah Nisa di mananya sekolah, berarti posisi kita berada di sekolah. Nah, rumah Nisa berarti berada di sebelah timurnya sekolah. Kita lihat di sini sebelah timur. Oke, jawabannya adalah yang B.
Lanjut kita ke soal nomor 5 ya. Koordinat titik B agar bangun A, B, C, D membentuk bangun jajar genjang adalah, nah kita lihat ya, berarti ini nanti alasnya ya, kemudian ini bagian atasnya ya, sisi-sisi yang jajar. Lah kita lihat di sini A sama D ini jaraknya sumbu X-nya itu selisihnya 1 ya, maka nanti C sama B juga kita buat selisihnya 1 supaya terbentuk jajar genjang. Nah ini geser ke kanan sedikit ya, berarti ke kanan 1. Kemudian untuk sumbu Y nya sama dengan A ya, berarti 4, sini ya, jadi negatif 3,4. Kita tuliskan titik dulu karena ini selisihnya gesernya 1 ke kanan ya. Ini berarti di sini ya adik-adik sekalian ya. Ini adalah titik B nya. Nah ini nanti akan terbentuk jajar genjang. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu supaya lebih jelas gambarnya. A sama B terlebih dahulu kita hubungkan. Ya. Kemudian C sama D. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, kemudian A sama D. B sama C. Ya. Ini ya adik-adik ya, sudah terbentuk bangun jajar genjang. Sehingga koordinat titik B agar bangun ABCD membentuk bangun jajar genjang adalah di negatif 3,4 ya, sini negatif 3,4. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Lanjut kita ke soal nomor 6. Sepetak tanah berbentuk persegi panjang digambar dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 3 cm. Skala yang digunakan yaitu 1:600. Luas tanah tersebut sebenarnya adalah, nah ini kita cari panjang sebenarnya terlebih dahulu dan lebar sebenarnya. Kemudian nanti kita hitung luas sebenarnya dengan rumus persegi panjang ya, yaitu panjang kali lebar. Oke. Di sini udah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi panjang sebenarnya berarti panjang pada gambar dibagi skala. Panjangnya tadi 5 cm ya, berarti 5 dibagi 1:600 ini skalanya. Supaya bisa kita hitung, kita bagi bentuk perkalian, berarti 5 kali 600 per 1 ya. Ini kita balik. 6 kali 5 30, nolnya 2 kita tempelkan, jadinya 3000 cm. Nah, kita ubah ke dalam satuan meter ya, berarti dari cm ke meter naik 2 tangga, berarti kita bagi dengan 100 ya. 3000 bagi 100, nolnya kita coret 2, hasilnya adalah 30 meter. Itu panjang sebenarnya. Kemudian lebar sebenarnya ya, rumusnya sama, lebar pada gambar dibagi skala. Lebarnya tadi 3 cm ya, berarti 3 dibagi 1:600 sama dengan 3 kali 600 per 1. 6 kali 3 berapa adik-adik sekalian? 6 kali 3 18 ya, nolnya 2 kita tempelkan, jadinya 1800 cm lebarnya. Kita ubah ke dalam meter. Dari cm ke meter naik 2 tangga. Kalau naik 2 tangga berarti kita bagi dengan 100 ya, karena setiap naik 1 tangga dibagi 10. Nah, 1800 dibagi 100 ya, ini tinggal kita coret nolnya 2, hasilnya 18 meter. Nah, udah ketemu panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Maka luas sebenarnya karena berbentuk persegi panjang berarti panjang kali lebar, berarti 30 dikalikan 18 ya. 3 kali 18 itu 54, nolnya kita tempelkan, jadi 540 meter persegi. Itu luas sebenarnya. Kita lihat nomor 6, 540, jawabannya yang D. Lanjut kita ke soal nomor 7. Jarak rumah Bayu ke sekolah 720 meter. Jarak rumah Bayu ke sekolah dalam denah itu 12 cm. Skala yang digunakan pada denah tersebut, nah ini yang ditanyakan adalah skala. Oke adik-adik sekalian ya, untuk yang nomor 7 ya, di sini udah saya tuliskan juga ya. Jadi jarak sebenarnya tadi 720, kita ubah ke dalam satuan cm ya. Dari meter ke cm turun 2 tangga, berarti kita kalikan 100 ya. 720 kalikan 100, hasilnya adalah 72.000 ya.
skala itu rumusnya yaitu jarak pada denah dibagi jarak sebenarnya ya. Jarak pada denahnya tadi 12 cm ya di soal, dibagi dengan ini jarak sebenarnya juga satuannya kita samakan ya, cm, yaitu 72.000. Nah, 72.000 dibagi 12 ya, ini dapat 1, ini dapatnya 6.000 ya. Jadi skalanya adalah 1/6.000 untuk nomor 7. Kita lihat di sini 1/6.000, berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut kita ke soal nomor 8 ya. Jarak dua kota adalah 75 km jika kedua kota tersebut digambar pada peta berskala 1/1.500.000. Jarak kedua kota pada peta adalah, nah ditanyakan jarak pada peta, diketahui jarak sebenarnya dan juga skala ya. Oke, untuk nomor 8 di sini saya tuliskan ya. Jadi jarak sebenarnya tadi 75 km kita ubah ke dalam cm ya. Kita kalikan 100.000. Kenapa? Karena turun 5 tangga ya, dilihat tangga satuan dari kilometer ke sentimeter ya. Kilometer berarti hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter ya, berarti 5 ya, 5 tangga. Berarti hasilnya yaitu 7.500.000 cm. Ini jarak sebenarnya. Maka jarak pada peta rumusnya adalah skala dikalikan jarak sebenarnya. Skalanya tadi 1/1.500.000 dikalikan dengan 7.500.000. Ini kita coret nolnya 3, 2 ya, berarti kita coret 5 nolnya, berarti sama dengan 75/15 atau 75 dibagi 15, hasilnya 5 cm ya. Jadi jarak pada peta itu adalah 5 cm untuk nomor 8. Nah, jawabannya yang A, Dedek sekalian ya. Nomor 9, sebuah peta memiliki skala 1/2.500.000. Jika jarak dua kota dalam peta tersebut adalah 15 cm, jarak dua kota sebenarnya. Nah, jarak sebenarnya yang ditanyakan untuk nomor 9 ya. Ini adik-adik sekalian ya. Jarak sebenarnya itu rumusnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada peta tadi 15 cm ya, skalanya itu adalah 1/2.500.000. Nah, sama dengan 15 kali 2.500.000 per 1 ya, supaya bisa dihitung, jadi kita balik. Oke, 15 dikalikan 2.500.000 ya, 15 kali 25 itu hasilnya adalah 375, nolnya 5 kita tempelkan ya, hasilnya adalah 37.500.000 cm. Kita ubah ke dalam kilometer jarak sebenarnya ya, berarti kita bagi dengan 100.000 ya. Ini nolnya kita coret 5, ini nolnya kita coret 5, jadinya 375 km atau 375 km untuk nomor 9. Jawabannya berarti yang B ya, Dedek sekalian. Lanjut nomor 10. Seorang arsitek akan buat gedung perkantoran. Tinggi gedung pada sketsa yang dibuat adalah 32 cm. Jika skala yang digunakan arsitek tersebut adalah 1/400, tinggi gedung sebenarnya adalah, nah tinggi gedung sebenarnya berarti cari tinggi sebenarnya ya. Oke, jadi tinggi sebenarnya itu rumusnya adalah tinggi pada gambar dibagi skala. Tinggi pada gambar tadi 32 cm ya, skalanya 1/400. Nah, supaya bisa kita hitung, kita ubah ke perkalian, ini kita balik ya, jadi 400 per 1 ya, 32 kali 400 per 1 ya, 32 kali 4 itu adalah 128 ya, nolnya 2 kita tempelkan ya, jadi 12.800 cm. Dari cm ya, kalau gedung itu biasanya satuannya meter ya, kita bagi 100 ya, 12.800 kita bagi 100 ya, untuk satuannya menjadi meter, berarti nolnya tinggal kita coret 2, hasilnya adalah 128 meter ya. Jadi tinggi gedung sebenarnya adalah 128 meter. Kita lihat untuk nomor 10 ya, jawabannya yang C. Oke, itu ya Dedek sekalian untuk latihan ulangan bab 3 paket 2 yang bagian A. Untuk yang bagian B nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.